Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita kembali lagi belajar Alkitab. Ya, karena Alkitab ini sumber dari ilmu sorga. Ilmu sorga itu tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada kata-kata murtad. Nah, pagi ini kita mau belajar apa itu murtad. Ya, apa benar di dalam Alkitab ini ada orang yang murtad? Kita baca saja langsung ya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia derhaka yang harus binasa. Jadi orang yang murtad itu pasti binasa. Binasa itu artinya masuk neraka selamanya. Jadi sangat mengerikan orang yang murtad ini. Ya, saya baca ulang lagi ya biar jelas ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Itu ada tanda seru. Jadi ada peringatan nih. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang lain. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi orang murtad itu orang yang durhaka, saudara yang kekasih. Gak main-main lu, saudara yang firman Tuhan mengatakan orang yang murtad itu orang yang durhaka. Durhaka itu apa sih? Durhaka itu artinya melawan perintah Tuhan. Seperti anak-anak melawan orang tuanya. Seperti itu. Anak yang melawan orang tuanya itu disebut anak durhaka. Melawan perintah bapaknya. Nah, orang yang melawan perintah Tuhan itu adalah orang durhaka. Disebut murtad. Jadi orang murtad itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Secara rohani ya. Nah, pagi hari ini saya ingin menjelaskan murtad itu berbahaya bagi yang murtad. Di dalam Alkitab ini ada orang yang murtad. Jangan sampai kita menjadi murtad. Kalau kita menjadi murtad, kita disebut orang durhaka dan akan pasti binasa. Orang yang murtad itu adalah orang yang jahat, saudara kekasih. Ya, orang yang durhaka, orang murtad itu adalah orang yang jahat. Tadinya dia baik menjadi jahat. Ada orang mereka murtad tapi nggak merasa murtad. Di dalam Alkitab ini ada tertulis orang murtad tapi nggak merasa murtad. Setelah dia mati baru tahu, ternyata saya murtad. Ternyata saya melawan Tuhan. Ternyata saya orang durhaka. Setelah dia mati baru dia tahu. Ternyata dia adalah orang yang murtad. Orang yang murtad adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Jangan sampai setelah kita meninggal, ternyata kita baru tahu kita adalah orang yang murtad. Kalau kita masih hidup, kita murtad, kita tahu murtad, masih ada kesempatan untuk kita berbalik lagi kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah mati, ternyata kita murtad, kita nggak bisa kembali lagi, nggak bisa diperbaiki lagi. Ada orang murtad tapi nggak merasa murtad. Setelah dia mati, baru dia tahu ternyata adalah orang jahat. Apa benar omongan saya ya? Kalau saudara baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-15, saya bacakan ya. Ini adalah orang yang murtad tapi nggak merasa murtad. Setelah dia mati baru dia tahu ternyata dia adalah orang yang murtad.
Matius 23 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu. Ini orang Kristen, orang masuk Kristen. Tadinya dia bukan Kristen. Setelah diinjili sama pendeta, dia masuk Kristen. Setelah dia masuk Kristen, dia bukan tambah baik, tambah jahat. Di sini dikatakan, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu. Tadinya dia orang jahat. Setelah dia masuk Kristen, ternyata dia tambah jahat. Ini yang dikatakan murtad, tapi nggak merasa murtad. Dia tadinya orang jahat. Masuk Kristen bukan tambah baik, tambah jahat. Kenapa bisa begitu? Karena dia disesatkan oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan orang munafik. Kalau saudara baca tadi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, di situ ada penyesat-penyesat. Nah, penyesat-penyesat itu adalah orang ahli Taurat, orang Farisi, dan orang munafik. Dan ini ketiga orang ini sesat. Dia beritakan Injil, setelah orang itu percaya, bukan tambah baik, tambah jahat. Nah, penyesat ini adalah orang yang murtad. Pendeta yang murtad itu berbahaya karena dia mengajarkan jemaatnya melawan perintah Tuhan. Apakah ada pendeta yang murtad? Ada. Tadinya dia mengikuti Yesus, tetapi karena dia murtad, karena dia melawan perintah Tuhan, dia mengikuti iblis. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua, Yudas Iskariot dibisiki iblis untuk mengkhianati Tuhan. Yudas Iskariot itu murtad, saudara yang kekasih. Dia melawan perintah Tuhan, dia mengkhianati Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan, dia sudah murtad. Contohnya Yudas Iskariot, Yohanes 13 ayat yang kedua. Yudas Iskariot bekerja sama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Tapi dia nggak merasa murtad. Yudas Iskariot nggak merasa murtad. Tapi perbuatannya, tingkah lakunya murtad. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengkhianati Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan, dia termasuk sudah murtad. Mulutnya masih memuji nama Tuhan. Masih suka berdoa. Mungkin kalau berdoa sampai nangis-nangis. Tapi dia murtad. Itu yang saya katakan. Murtad tapi nggak merasa murtad. Setelah dia mati, dia penghuni neraka. Kita baca lagi di dalam 2 Tesalonika tadi ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi penyesat itu sudah ada di dalam gereja. Hamba Tuhan yang munafik itu menyesatkan anak-anak Tuhan. Ya, itu penyesat. Penyesat itu sudah masuk ke dalam gereja. Penyesat itu apa sih? Dia memurtadkan orang Kristen ya. Di sini dikatakan, janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Siapa yang datang? Orang Kristen. Orang Kristen itu murtad haruslah menyatakan diri. Di sini dikatakan apa? Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad.
Murtad itu sudah ada di dalam gereja. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia yang durhaka. Jadi orang yang murtad itu adalah manusia yang durhaka. Durhaka itu artinya orang yang melawan perintah Tuhan. Jadi kalau pendetanya melawan perintah Tuhan, jemaat yang melawan perintah Tuhan, itu yang dinamakan murtad, merasa nggak murtad. Setiap hari Minggu masih beribadah, tapi tingkah lakunya melawan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan murtad. Murtad tapi nggak merasa murtad. Orang yang murtad itu adalah orang yang durhaka. Durhaka itu adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Seperti anak melawan perintah orang tuanya. Itu namanya anak durhaka. Begitu juga kita orang Kristen. Kalau melawan perintah Tuhan, berarti kita durhaka terhadap Tuhan. Orang Kristen yang melawan perintah Tuhan, itu durhakanya sama Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang melawan perintah Tuhan? Ada. Karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang durhaka adalah orang yang melawan perintah Tuhan. Bagaimana nasib orang yang melawan perintah Tuhan? Bagaimana nasib orang yang murtad setelah mati? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 22, 23. Ini adalah orang Kristen yang murtad tapi nggak merasa murtad. Setelah dia mati, dia nggak boleh masuk surga. Ngeri ya. Kalau orang yang murtad, nggak merasa murtad, itu ngeri. Akhir dari orang murtad, nggak merasa murtad, kalau dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Matius 7 ayat 22 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Ini orang murtad tapi nggak merasa murtad. Dia murtad masih sebut nama Yesus. Dia murtad masih mengadakan KKR. Dia murtad masih menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang atau mengusir setan. Tetapi dia merasa nggak murtad. Padahal dia murtad. Ciri-ciri orang murtad, dia itu jahat. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen yang jahat di mata Tuhan, dia sudah murtad. Maka di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, penyesat sudah datang dan menyesatkan orang-orang supaya orang itu murtad. Murtad itu sudah ada di dalam gereja, tapi nggak merasa murtad. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan, jangan sampai saudara murtad merasa nggak murtad. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara murtad, merasa nggak murtad, setelah saudara mati, saudara ditinggal, diusir Tuhan masuk surga. Orang yang murtad nggak boleh tinggal di surga setelah mati. Yang namanya murtad itu durhaka kepada Tuhan. Sama seperti anak yang melawan perintah Tuhan. Anak melawan perintah orang tua, itu namanya anak durhaka. Begitu juga orang Kristen, hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan, dia durhaka terhadap Tuhan. Nah, orang yang melawan perintah Tuhan, itu yang disebut murtad. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang murtad, nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Saya tahu saudara kekasih, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Ya, sangat jelas di sini dikatakan. Kita baca lagi di dalam Yehezkiel. Bahayanya murtad itu apa sih? Dampak orang yang murtad itu apa?
Yesaya 18 ayat 24 saya bacakan ya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran dan yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jadi orang yang murtad ini adalah orang yang benar berbalik dari kebenaran. Di sini dikatakan orang yang murtad itu ternyata orang fasik. Di sini jelas, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kekejian seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik. Nah, kalau saudara ingin melihat orang murtad, kalau saudara ingin melihat orang yang keluar dari kebenaran Tuhan, lihat orang fasik. Di dalam Alkitab ini ada orang fasik. Nah, orang fasik itu termasuk orang yang murtad. Orang fasik itu termasuk orang yang berdosa. Jadi orang fasik itu berbahaya bagi kita. Yang jadi masalah ini begini, saudara yang kekasih. Orang itu murtad tapi nggak merasa murtad. Orang fasik itu nggak merasa murtad, tapi murtad. Contohnya orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Ketiga ini orang ini murtad, tapi nggak merasa murtad. Dia masih menyampaikan firman Tuhan. Dia masih berdoa. Dia masih memuliakan nama Tuhan. Setiap hari Minggu masih mengadakan ibadah. Tetapi dia melawan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan murtad, tapi nggak merasa murtad. Ya, orang murtad nggak merasa murtad itu bahaya, saudara kekasih. Nanti kalau sudah mati, baru dia tahu. Oh, ternyata saya murtad. Orang murtad nggak bisa masuk surga. Nama yang durhaka sama Tuhan gimana bisa masuk surga? Jelas ya, saudara yang kekasih, ada orang murtad tapi merasa nggak murtad. Lebih baik kita tahu, saya ini sudah murtad, bisa kembali lagi. Jadi kalau saudara sudah ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara sadar saudara murtad, maka saudara masih ada kesempatan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Yang jadi masalah kita murtad nggak merasa murtad. Anteng aja gue sudah percaya Yesus pasti masuk surga, walaupun gue melawan perintah Tuhan, walaupun gue nggak mau taat dengan firman Tuhan, anteng aja. Yang penting gue mati masuk surga. Nah, setelah mati beneran, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Baru sadar, percuma. Apakah ada orang yang murtad, sadar bisa selamat kembali? Bisa. Di dalam Yesaya 18 ayat 27 saya bacakannya. Saya bacakan Yesaya 18 ayat 27. Ini orang yang murtad, sadar waktu dia masih hidup, dia kembali lagi kepada Tuhan. Yesaya 18 ayat 27 saya bacakan ya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dan mata saya kurang awas ya. Yesaya 18 ayat yang ke-27. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau kita sadar kita ini melawan perintah Tuhan, waktu kita masih hidup, kita sadar ternyata kita orang murtad.
waktu masih hidup ya, kita sadar kita ini sudah melawan perintah Tuhan nih. Lalu kita berbalik lagi kepada jalan yang benar, maka kita menyelamatkan nyawa kita sendiri. Jadi ini sangat penting. Makanya fungsi hamba Tuhan itu mengajarkan saudara supaya saudara jangan keluar dari ajaran Tuhan. Orang yang keluar dari ajaran Tuhan itu termasuk orang murtad. Dan kalau kita sadar kita sudah keluar dari ajaran Tuhan, kita kembali lagi kepada jalan yang benar, masih bisa kalau kita masih hidup. Makanya fungsi hamba Tuhan itu mengajarkan jemaatnya kalau dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, kalau dia sudah murtad, maka hamba Tuhan mengajarkan, lu murtad. Jangan sampai setelah lu mati, lu masih murtad. Kembali lagi. Kalau orang Kristen sadar dia melawan perintah Tuhan, dia kembali lagi dengan ajaran Tuhan, maka dia menyelamatkan nyawanya. Itu maksudnya. Jadi saudara yang kekasih, orang murtad nggak merasa murtad itu bahaya. Bahayanya bagi diri dia sendiri dan bahayanya juga bagi orang lain. Kalau pendeta murtad nggak merasa murtad, maka dia akan memurtadkan jemaatnya. Murtad itu artinya durhaka kepada Tuhan. Durhaka kepada Tuhan artinya orang yang nggak mau taat dengan perintah Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang nggak mau taat dengan perkataan Tuhan, itu disebut durhaka kepada Tuhan. Kita baca Matius 7 ayat 26. Saya sering bacakan ini sangat penting karena ini menyangkut tentang sorga dan neraka. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Di sini dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi kalau kita sudah baca Alkitab, kita nggak mau mempraktekkan Alkitab ini, maka kita disebut orang bodoh. Dan orang bodoh ini yang dinamakan orang murtad. Dia sudah tahu ajaran Tuhan itu benar, dia nggak mau mempraktekannya. Saya tanya kepada saudara, Alkitab ini benar nggak? Alkitab ini baik nggak? Nah, Alkitab ini isinya mengajarkan kita supaya kita benar. Alkitab ini mengajarkan kita supaya kita bisa masuk surga. Tetapi kalau kita tidak mau mengikuti perintah Alkitab, itu yang dinamakan murtad. Apa sih isi Alkitab ini? Tuhan katakan Yohanes 8 ayat yang ke-11, kalau dosamu sudah kuampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu perkataan Tuhan kepada kita, khususnya orang Kristen, khususnya pendeta. Kalau dosamu sudah kuampuni, saudara jangan berbuat dosa lagi. Itu perkataan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau taat dengan perkataan Tuhan, itu yang dinamakan murtad, merasa nggak murtad. Pendeta yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dia sudah murtad, tapi nggak merasa murtad. Masih berdiri di atas mimbar gereja menyampaikan firman Tuhan, tetapi nggak mau taat dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak melakukan perintahnya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan, itu yang dinamakan murtad, merasa tidak murtad. Dan hamba Tuhan seperti ini sudah banyak di dalam gereja. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan, itu yang dinamakan penyesat. Jadi kalau hamba Tuhan yang sudah nggak melakukan firman Tuhan, bagaimana dia bisa mengajarkan jemaatnya masuk surga? Saya ngomong apa adanya. Saya hamba Tuhan harus menyampaikan suara Tuhan. Suara Tuhan mengatakan di dalam gereja itu sudah ada murtad. Yang murtad itu bukan sembarangan. Hamba Tuhan. Yudas Iskariot hamba Tuhan. Dia orang kepercayaan Tuhan. Dia memegang bendahara. Kalau sekarang memegang bendahara gereja.
Tapi dia mengkhianati Tuhan. Dia kerjasama dengan iblis untuk mengkhianati Tuhan. Saudara yang kekasih, murtad merasa nggak murtad adalah orang Kristen, hamba Tuhan yang bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Saya ingin tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya ini. Kalau pendeta saudara murtad, bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan jemaatnya? Kalau pendeta saudara penyesat, bagaimana saudara bisa diselamatkan? Tak bisa. Hamba Tuhan yang sudah murtad, dia membawa umatnya untuk menjadi murtad juga. Ini sangat penting untuk diberitakan. Ini gak main-main saudara yang kekasih. Ini menyangkut tentang sorga dan neraka. Bukan soal uang. Soal penderitaan di neraka selamanya. Gak main-main. Saya menyampaikan firman Tuhan ini juga gak main-main. Serius. Karena saya menyuarakan Tuhan. Orang yang murtad itu adalah orang yang durhaka. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, di situ dikatakan penyesat itu akan menyesatkan orang. Durhaka loh. Durhaka itu adalah orang yang murtad. Orang yang melawan perintah Tuhan itu durhaka terhadap Tuhan. Durhaka itu adalah orang yang gak mau mengikuti perintah Tuhan. Barang siapa yang sudah, kita baca saja ya biar jelas ya. Di Matius 7 tadi ya. Matius 7 ayat 26 di situ dikatakan apa? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saya ingin tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Saudara pernah baca Alkitab nggak? Apalagi kalau pendeta, nggak mungkin nggak baca Alkitab. Kalau kita sudah baca Alkitab, tetapi tidak mengikuti perintah Alkitab ini, itu termasuk sudah murtad loh. Sudah durhaka loh kepada Alkitab ini. Isi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 saya bacakan. Bentar ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan nih. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kalau saudara baca Alkitab, atau apalagi kalau pendeta baca Alkitab, berarti dia berbicara tentang kebenaran. Kalau dia sudah baca kebenaran, lalu dia tidak mau taat dengan kebenaran itu, maka dia termasuk sudah durhaka pada Tuhan. Kalau kita manusia, anak melawan perintah orang tua, itu durhaka kepada orang tua. Kalau anak Tuhan, hamba Tuhan, melawan perintah Tuhan, itu disebut durhaka kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang melawan perintah Tuhan? Berapa banyak hamba Tuhan yang melawan perintah Tuhan? Banyak. Dengan 1000 macam alasan mereka melawan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Faktanya banyak hamba Tuhan yang melakukan dosa. Melawan perintah Tuhan. Kalau di mimbar mah ngomongnya mantap. Tetapi dia melawan perintah Tuhan. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu dalam bahasa Ibrani-nya hamarteah. Artinya orang yang melawan hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Kejadian 31 ayat 18. Hukum Tuhan yang menulis jari tangan Tuhan. Jadi hukum Taurat itu yang nulis jari tangan Tuhan.
Jadi kalau orang yang melawan perintah Tuhan atau orang yang berbuat dosa adalah orang yang melawan hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jadi kalau orang Kristen, hamba Tuhan yang melawan hukum Taurat, yang gak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia sudah berdurhaka kepada Tuhan. Karena yang menulis Taurat itu dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menulis tentang hukum Tuhan, hukum Taurat, kalau saudara melawan tulisan dari Tuhan, berarti saudara berdurhaka kepada Tuhan karena melawan perintah Tuhan. Orang yang melawan perintah Tuhan itu yang disamakan murtad. Makanya di dalam Yeskiel 18 ayat 24 di situ dikatakan orang yang yang keluar dari ajaran benar itu disebut orang fasik. Orang fasik itu keluar dari ajaran Tuhan. Makanya dia disebut orang murtad. Orang yang keluar dari ajaran Tuhan itu dikatakan orang yang melawan perintah Tuhan. Mazmur 119 ini sangat penting. Mazmur 119 ayat 53 saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Mu itu pakai huruf besar, berarti Tuhan. Jadi orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi kalau kita melawan, kita keluar dari hukum Taurat, berarti kita sudah melawan Tuhan. Karena yang menulis hukum Taurat itu Tuhan. Jadi kalau kita melawan hukum Taurat, hukum Tuhan, berarti kita sudah berdurhaka kepada Tuhan. Kalau kita berdurhaka sama Tuhan, itu namanya murtad. Tapi nggak merasa murtad. Banyak orang Kristen hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Dia sudah murtad loh. Tapi nggak merasa murtad. Setelah dia meninggal, maka Tuhan mengatakan, "Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Dan orang yang murtad itu nggak bisa masuk surga. Orang yang murtad ditolak Tuhan masuk surga. Kenapa dia murtad? Ciri-ciri orang yang murtad, dia melakukan kejahatan. Arti jahat itu apa? Orang yang jahat itu artinya melawan perintah Tuhan. Orang jahat itu artinya melanggar hukum Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan, dia disebut orang jahat. Saudara lihat di pengadilan. Kenapa dia diadilin? Kenapa dia dihukum? Kenapa dia masuk penjara? Karena dia melanggar hukum Tuhan. Ya, kalau di dunia kalau kita melanggar hukum, kita masuk penjara. Kalau kita di dunia melanggar hukum Tuhan, kita masuk penjaranya Tuhan. Nah, tergantung siapa yang buat hukum. Kalau Tuhan yang membuat hukum, kita mati, kita yang dihukum Tuhan. Nah, orang yang melanggar hukum itu disebut orang jahat. Dan orang jahat itu yang akan masuk ke penjaranya Tuhan. Penjaranya Tuhan neraka. Jadi kalau orang yang melanggar hukum Taurat, dia sudah berdurhaka kepada Tuhan. Tuhan udah capek-capek nulis hukum Taurat untuk manusia. Hukum Tauratnya dibuang. Sehingga apa yang terjadi? Mereka murtad, merasa nggak murtad. Merasa nggak murtad. Saya heran kepada hamba Tuhan. Dia sudah tahu bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Dia sudah tahu hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Tapi dibuang. Roma 7 ayat 12. Di situ dikatakan, sebab hukum Taurat kudus, benar, baik, dan rohani. Saya bacakan ya. Saya nggak bohong, saudara yang kekasih. Roma 7 ayat ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus.
benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ini firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Ini hukum Taurat, ini kebenaran. Tapi kebenaran ini sudah dibuang oleh pendeta-pendeta. Kalau kita sudah buang kebenaran Tuhan, maka itu yang disebut murtad. Barang siapa yang sudah meninggalkan kebenaran, dia akan tersesat. 2 Petrus 2 ayatnya ke 2 Petrus 2 ayat ke-15 saya bacakan. Sebentar ya. Nah, ini dia. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Oleh karena mereka meninggalkan hukum Taurat, tersesatlah dia. Arti kata tersesat itu artinya orang nggak sampai tujuan. Contohnya saudara ingin pergi ke Jakarta. Ya, saudara niatnya mau pergi ke Jakarta, ternyata nggak sampai ke Jakarta, sampainya ke Palembang. Itu namanya tersesat, nggak sampai tujuan. Saudara hidup ini mau ke sorga nih. Saudara datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah di gereja, intinya mau masuk sorga kan? Setelah saudara mati, ternyata saudara nggak sampai ke surga, sampainya ke neraka. Kenapa saudara sampai ke neraka? Padahal tujuannya mau ke surga. Karena mendengar pendeta-pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Karena pendeta mengajarkan nggak usah menjalankan hukum Taurat. Nah, kalau pendeta yang sudah keluar dari ajaran yang benar, maka kita akan tersesat. Nggak sampai ke surga. Karena mereka meninggalkan kebenaran, maka tersesatlah dia. Pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, berarti dia sudah meninggalkan kebenaran Tuhan. Kalau dia sudah meninggalkan kebenaran Tuhan, berarti dia tersesat, nggak sampai ke surga, sampainya ke neraka. Penting ini saya sampaikan, saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita murtad, tapi nggak merasa murtad. Hamba Tuhan yang sudah meninggalkan kebenaran, hamba Tuhan yang sudah meninggalkan hukum Taurat, dia sudah murtad di mata Tuhan. Kalau saudara mengikuti pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, maka saudara bersama pendeta itu tersesat. Saudara mau ke sorga, tapi sampainya ke neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan masalah ini. Karena sudah terlalu banyak pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Sudah terlalu banyak pendeta-pendeta yang keluar dari kebenaran Tuhan. Dia mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Padahal hukum Taurat itu benar di mata Tuhan.